Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang trias politika dalam ilmu politik. Di sini saya hanya menjelaskan kesimpulan dari trias politika tersebut untuk menghemat waktu. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah pembagian fungsi-fungsi pemerintahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada legislatif, yang kedua itu ada eksekutif, dan yang ketiga itu ada yudikatif. Eksekutif itu dalam arti luas pengertiannya adalah kepala negara atau pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi dengan tugas penegakan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional. Dalam arti sempit, eksekutif adalah sebagai simbol persatuan negara serta penyediaan kepemimpinan dalam sistem politik. Yang kedua itu ada legislatif yang meliputi yang pertama itu ada wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan. Dan yang kedua itu ada berkembang dengan fungsinya menyelidikkan dan kontrol atas kinerja eksekutif. Dan yang ketiga itu ada legislatif itu merupakan agen dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari prinsipal. Dan yang keempat itu ada representasi dari demokrasi, perwakilan, dan yang terakhir itu ada check balance atau kekuasaan eksekutif. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada yudikatif. Yudikatif ini pengertiannya adalah suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yang harus kita ketahui itu ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama itu ada kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan. Berarti dia yang mengatur dan itu tuh diserahkan kepada legislatif. Dan yang kedua itu ada kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut. Dan itu tuh dia menjalankan semua dan melaksanakan peraturan yang ada dan itu diserahkan kepada eksekutif. Dan yang ketiga itu ada kekuasaan yang bersifat mengawasi atau pelaksanaan peraturan tersebut. Berarti dia yang mengawasi, dia yang menjaga, dia yang mengatur gitulah. Dan itu diserahkan kepada yudikatif. Selanjutnya itu yang harus kita ketahui ada 2 jenis perwakilan. Yang pertama itu ada perwakilan politik dan yang kedua ada perwakilan fungsional. Perwakilan politik terjadi dari adanya pemilihan umum atau pemilu. Dan yang kedua itu ada perwakilan fungsional yang bertujuannya dan dengan menggunakan mekanisme pengangkatan. Selanjutnya itu yang harus kita ketahui adalah 4 kategori perwakilan. Yang pertama ada independen, ada partai, ada rakyat. Kalau independen itu prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung terhadap rakyat atau pemerintah. Dan yang kedua itu ada partai. Partai ini prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai tersebut. Dan rakyat itu memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konstituen. Dan yang terakhir itu ada pemerintah yang mewakili kepentingan pemerintah. Orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah.
Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari saya. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Eh, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.